Karena aku ke Malaysia di Desember 2025, aku sengaja buat konten ini untuk mengetahui perbandingan harga yang ada di Johor, di Selangor, dan di Kuala Lumpur. Di 3 titik yang berbeda. Selangor memang agak bertetangga lah dengan Kuala Lumpur, dan Johor memang agak lebih jauh dari Kuala Lumpur, kurang lebih di kisaran 5 sampai 6 jam gitu kalau naik mobil. Di video ini akan ku jelasin dan aku sharing cerita harga-harga di pasaran, misalnya harga makanan, minuman yang udah jadi ya, misalnya kopi, perlengkapan sembako, dan barang-barang yang sering kita pakai sehari-hari in our daily life. Jadi simak video ini, tonton sampai habis. Di awal aku pengen disclaimer dulu, harga informasi ini mungkin tidak secara merata dari Johor secara keseluruhan, tapi aku di satu titik di daerah Senai atau Senai sekitarnya lah gitu. Nggak semua Johor aku kelilingi untuk survei harga-harga yang aku ceritakan di video ini, tapi di sekitar Senai lah ya paling banyak gitu. Nah, aku yang masih ingat dan masih ku tulis catat di sini barang-barang atau makanan apa aja yang pernah aku beli, harga-harganya di sini. Kita mau bandingin dulu yang pertama soal makanan ya. Di Johor yang masih aku ingat dan ku tulis di sini, contoh nasi Padang. Ini harga Desember 2025 karena aku ke Johor di Desember 2025. Jadi harga ini di tahun 2025 lah gitu, Desember 2025. Nasi Padang contohnya itu 10 ringgit satu porsi. Apa aja nih komposisinya atau isinya? Nasi satu apa nih satu gentungan gini, kemudian pakai kuah gulai, kemudian satu potong ayam goreng, kemudian ada sayur satu jenis aja, satu item aja kalau nggak salah, entah sayur bayam atau terung atau sayur manis gitu, sayur, terus satu jenis sambal. Itu 10 ringgit. Kalau variannya lebih banyak lagi, nanti harganya beda, bisa di atas 10. Mungkin 12, 13, 14, tergantung lauknya. Kebetulan yang aku ambil adalah ayam. Dan untuk ayamnya di Malaysia ini potongan-potongannya juga lebih gede dibanding di Indonesia. Aku tanya warga di sini kenapa gitu. Memang di sini ayam murah. Satu lagi memang apa ya, si ayamnya ini gede. Badan-badannya ayam-ayam ternak di Malaysia ini besar-besar. Jadi kalau dipotong 4, potong 8, ya tetap gede hasil potongannya gitu kan. Gede-gede spesies ayamnya. Ah, itulah alasannya. Plus harga ayam pun di sini lebih murah. Itu alasannya kenapa potongan ayam di Malaysia dan di Singapura potongannya itu kalau kita beli lauk ayam, ayam penyet lah, terus yang jenis-jenis varian ayam lah, itu pasti potongannya besar-besar dan murah lagi. Nah itu. Jadi itu yang tadi aku bilang harga nasi Padang, lauknya ayam goreng 10 ringgit. Kalau dirupiahkan kurang lebih kalau kurs 4.000 saat ini di angka 40.000. Nah, 40.000 lah ya. Nanti kalian bandingkan ke Indonesia, di mana kalian di Indonesia, harga Padang kisaran berapa di kota kalian. Nah seperti inilah di Johor, nasi Padang lebih tepatnya di sekitar Senai gitu. Kemudian yang masih aku ingat, nasi goreng pakai telur dadar, itu aku makan di sekitar Senai juga, harga 7 ringgit. Telur dadar ya, nasi goreng pakai telur dadar 7 ringgit, belum termasuk airnya. Tapi kalau pakai air putih biasa di gelas dan air putih hangat itu free, gratis. Bahkan nambah pun gratis juga gitu. Kemudian Milo, es Milo satu cangkir di warung biasa nih ya, tepi jalan warung biasa, kalau nggak salah 3 atau 4 ringgit seingatku, atau 3 lebih lah gitu. Kalau dikali 4.000 satu ringgit berarti di angka 12.000 lebih lah. Baru apalagi ya? Kemarin kami beli Milo nih. Milo itu beratnya 1 kilo di angka 21 ringgit, 21 lebih. 21 ringgit. Jadi kalau kali 4.000 satu ringgit berarti 84.000 untuk berat 1 kilo Milo. Baru di sini aku tanya, kemarin kami rencana mau renang tapi nggak jadi. Harga kolam renang yang termurah di dekat-dekat sini 16 ringgit. 16 kali 4 kurang lebih 64.000. Itu kolam renang yang termurah, tapi udah bagus, udah keren lah katanya. Kulihat juga foto-fotonya di internet, di
Google sama di IG, bagus lah, mantap sih. Worth it lah gitu. 64 ringgit kalau di 64 rupiah. 64 ribu rupiah kalau dirupiahkan. Ringgitnya masuk kolam itu untuk dewasa 16 ringgit paling murah. Apalagi ya? Oh ya, kemarin kami beli gas, tabung gas di sini beratnya isinya itu 16,3 kilogram. Sekali lagi, berat gas ini 16,3 kilogram. Itu dibanderol dengan harga 28 ringgit. 28 ringgit. Kalau dikali 4.000, itu kalau nggak salah di 100.000 lebih lah, 112.000 kalau nggak salah. 112.000, 122.000, kurang lebih lah, 112.000. Jadi beratnya ya 16,3 kilogram gas dibanderol harga 28 ringgit. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Itu sih yang aku ingat, buah di sini dia ada yang per di box gitu kan. Kayak per gandeng gitu. Di bakul, satu bakul 10 ringgit, 12 ringgit gitu-gitu kalau beli buah kayak di pasar malam. Eh, Ayam juga gitu, ada yang main per kilogram, ada juga udah main tumpuk-tumpuk gitu. Jadi satu tumpukan harganya segini, satu tumpuk gini harganya segini gitu. Di pasar malam, kalau di sini dibilang pasar malam sekali seminggu, itu mulai jam 5 jam 6 udah buka, tutupnya paling lama jam 10 malam. Kemarin kalau nggak salah kulihat di situ kayak nasi ayam penyet ya, ayam penyet atau kayak nasi uduk atau apalah itu 10 ringgit juga di sekitar pasar kaget itu, pasar malam itu. Apa lagi ya? Kalau soal minum-minuman kurang lebih segitu sih, 3 ringgit, 4 ringgit, gitulah kalau untuk minum-minuman dingin atau Milo, tertarik gitu yang udah jadi ya, yang udah siap minum gitu. Kalau kayak ke supermarket itu karena banyak kemarin eh, barang-barangnya gede supermarket, aku nggak begitu ingat hafal harga-harganya, tapi seperti sayur atau buah kayaknya kebanyakan masuk kalau nggak dari Vietnam, dari Thailand. Kenapa aku tahu gitu? Keranjang tempat sayur atau buahnya ini itu tulisan-tulisan Thailand kalau nggak salah itu. Jadi banyak yang bilang masuk dari Thailand atau dari Vietnam, khususnya yang dari produk-produk sayur, buah, mangga atau durian gitu, itu banyak dari Thailand. Kalau aku bandingkan ke Indonesia atau Batam gitu, ada beberapa harganya itu lebih murah sedikit di sini, sedikit sih, nggak jauh kali, tapi masih worth it lah. Kualitasnya juga bagus, fresh semua. Pokoknya kualitas terbaik sih aku lihat. Kualitasnya mantap, harganya lebih murah dikit menurut aku dibanding di Indonesia, khususnya di Batam. Sama juga lah ya, sayur, buah sama juga sih, ke Batam pun buah-buahan kayak mangga Thailand masuk juga ke Batam kan. Pokoknya sayur dan buah kebanyakan dominan kata staf atau warga yang ada di Johor ini banyak masuk dari Thailand atau Vietnam gitu. Itulah yang paling aku ingat ya, harga-harga yang pernah kami beli di sini gitu. Soal pakai data, pakai internet 20 ringgit kayaknya paling murah, 20 ke 30 ringgit untuk yang per bulan. Siap habis terus buang gitu boleh. Kemudian apalagi ya, kalau naik Grab pun misalnya yang paling dekat pernah naik Grab kami 8, 6 ringgit, yang paling dekat ya, tapi kurang tahu aku berapa kilometer, soalnya yang order teman aku, ada yang 5 juga, pernah ada kawanku 5 ringgit, 6 ringgit sekali jalan, itu dekat sih gitu. Kalau di jalan kaki atau sambil lari jogging bisa aja, tapi malas mungkin ya. Itulah harga-harga yang pernah di Desember 2025 yang masih aku ingat dan aku buat sini catatan-catatan kecil harga-harga yang ada di Malaysia ini gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen liburan ke Malaysia, pengen jalan-jalan, mau lihat-lihat Malaysia gitu, kalian udah tau lah menyiapkan duit, pergi ke Money Changer, siapin mau berapa ringgit. Atau tukar di Malaysia juga boleh, atau mau tukar dulu sebelumnya di Indonesia, kalian juga boleh. Yang mana aja deh gitu. Oke, aku rasa itu aja lah yang bisa aku informasikan buat kalian semua tentang liburan aku, perbandingan yang ada di Johor. Tapi kalau kita bandingkan Johor, Kuala Lumpur, sama Selangor, dari harga yang aku bilang tadi, contoh nasi Padang ya, yang masih aku ingat nasi Padang, di sekitar Petaling Jaya atau di sekitar Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Selangor, itu tahun lalu di Desember 2024 itu masih dapat di angka
7 sampai 8 ringgit, 7,3 misalnya gitu, atau 8,2, 7,5 ringgit dengan lauk yang sama, dengan ikan yang sama gitu. Itu di sekitar Petaling Jaya, sekitar Selangor sana atau di sekitar Kuala Lumpur atau Sungawe itu masih aku ingat 7 ke 8 ringgit untuk nasi Padang gitu. Padahal di sini paling murah 10 ringgit gitu. Jadi agak mahal di Johor ini. Kenapa? Mahal. Kutanya warga di sini, mungkin kata warga-warga sini karena dekat dengan Singapura. Jadi pengaruh bersaing dengan Singapura, harga-harga ini mungkin. Kursnya juga agak beradu lah, kurs Malaysia ke Singapura karena Johor ini bertetanggaan dengan Singapura gitu kata orang itu. Oke, make sense, bisa aja sih masuk akal gitu. Kalau kita bandingkan ke sana ya, dulu pun kayak tertarik itu misalnya di sekitar Selangor atau Malaysia, kayaknya di 1,7, 1,5 atau 2 tertarik dingin itu masih dapat di sekitar Selangor atau sekitar Kuala Lumpur. Itu aku ingat lah di sana. Itu agak pokoknya lebih mahal di sini lah dari beberapa harga yang udah kami beli di Johor dan aku beli juga di Kuala Lumpur. Kita tanya harga-harga pasaran yang ada di sekitar Selangor. Menurut aku perbandingan banyak-banyak barang ini, beberapa barang yang udah pernah kita beli jauh lebih murah di Selangor dan di Kuala Lumpur. Ini menurutku ya beberapa barang yang sehari-hari kita pakai, yang sering kita pakai ya gitu. Yang barang-barang yang sehari-hari kita pakai lah, kita makan, barang-barang yang tiap hari kita gunain gitu. Itu. Jadi intinya menurut aku kesimpulannya harga di Kuala Lumpur dan harga di Selangor jauh lebih murah dibanding harga-harga yang ada di Johor Bahru. Dan aku untuk lebih tahunya, mana tahu ada nih warga Malaysia yang nonton videoku ini yang udah lahir di Malaysia, warga asli Malaysia, alasan apa yang sebenarnya bisa membuat harga itu yang berbeda. Mungkin kalau kita ke Pineng, ke Melaka, atau ke Langkawi, mana tahu beda lagi ya gitu ya. Tapi yang aku bandingin antara Johor, Kuala Lumpur sama daerah Selangor. Jadi buat warga Malaysia yang udah tinggal di Malaysia, coba kalian komen, kenapa bisa harganya begitu signifikan jauhnya antara yang 3 titik ini. Oke, coba kalian komen. Terima kasih udah nonton, jangan lupa komen, subscribe, dan share buat teman-teman, khususnya kawan-kawan orang Indonesia yang ada di Malaysia. Jangan lupa subscribe ya, dan kalian komen, kalian di Malaysia di mananya gitu. Terima kasih, sampai jumpa di next video.